Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi dan juga salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, yakni Rismon Hasiholan Sianipar. Sepertinya dia ini sudah menemui jalan buntu, teman-teman, dan tidak tahu lagi harus berbuat apa agar dia tidak terjerat kasus hukum. Dan ya sampai-sampai Rismon sedikit mengancam Presiden Prabowo Subianto sambil membawa-bawa nama rakyat. Aduh, saya pikir ya manusia ini sesuai dengan omongannya, meledak-ledak, pemberani, berapi-api. Rupanya takut juga tidur di ruangan 2x3 yang penuh dengan tikus. Aduh, momon. Tapi ya, kau tunggu aja, nanti ada kasus khusus katanya untuk kau Rismon, yakni dugaan ijazah palsu dari Yamaguchi, dan itu disampaikan oleh Bang Joshua Sinambela. Nah, selain itu, kita juga akan melihat sebuah video di mana salah satu lawan politik Pak Jokowi yang pernah berhadapan keras dengan Pak Jokowi di Solo, dan beliau juga merupakan dosen Universitas Gadjah Mada, sekarang seakan-akan pasang badan buat Pak Jokowi dan menampar wajah para pembenci Pak Jokowi. Nanti kita simak videonya, teman-teman, karena kita akan mendengarkan sebuah informasi penting dari Bang Irjan Mosato bahwa salah satu orang yang berusaha untuk menyelamatkan Roy Suryo itu adalah Bapak mantan Kabar Reskrim Susno Dwaji. Benarkah demikian? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Harapan kepada Pak Prabowo seperti apa? Harapan kepada Pak Prabowo Subianto hanya ada dua pilihan: bersama rakyat, berdasarkan kebenaran, berdasarkan fakta, atau bersama Jokowi. Dan pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Hanya dua pilihan itu, tidak ada pilihan ketiga. Pasti netral tenggelam. itu bukan pilihan, itu pengecut. Ya. Jadi Pak Prabowo Subianto secepatnya selesaikan masalah ini, karena jangan sampai ini menjadi bola liar, bola panas, bola salju yang bahkan nanti beritanya mendunia. Hancur negara kita ini. Masalah hal sepele seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat gitu. Ini yang saya mau kasih tahu teman-teman ya. Ada hal yang mungkin teman-teman belum ketahui. Saya waktu itu bertemu Pak Susno Dwaji ya di salah satu stasiun TV. Waktu itu Pak Susno sendiri menyampaikan kepada saya dan kepada seseorang ya bahwasannya Roy Suryo sebelumnya yang memakai kursi roda dan penyangga leher itu atas perintah dari Pak Susno Dwaji. Pak Susno tidak bisa berbohong kali ini. Bahwasannya sebelumnya Anda yang menyelamatkan Roy Suryo supaya Roy Suryo bisa mengikuti kegiatan otomotif di Kemayoran. Di salah satu stasiun TV, di ruang tunggu, Pak Susno sendiri yang mengatakan kepada saya dan kepada seseorang bahwa dialah yang menyuruh Roy Suryo untuk memakai kursi roda dan penyangga leher. Padahal Roy Suryo nggak sakit. Ya, ini fakta. Pak Susno, telinga, mata, mulut saya nggak berbohong. Ya, saya mendengar langsung apa yang Pak Susno katakan. Yes. Apakah ada irisannya dengan kasus yang sekarang, teman-teman? Saya yang menyuruh Roy Suryo waktu itu untuk pakai penyangga leher sama kursi roda karena ada kegiatan di Kemayoran untuk kegiatan otomotif. Itu fakta. Bahkan kali ini terlihat jelas siapa Anda, Pak Susno, ya. Sebelumnya Anda mencele-mencele, ya, mencele-mencele, mendukung pihak kepolisian. Lalu sekarang ke PT UN. Anda seorang ex di Barreskrim, saya pikir Anda pasti lebih tahu, ya, mana yang masuk akal dan mana yang tidak. Ya, Pak Susno, Anda kali ini semakin terlihat jelas misi Anda, semakin terlihat jelas siapa Anda dan siapa juga yang Anda bela. Mengenai ijazah palsu Jokowi, itu sebuah fakta tak terbantahkan. Apa lagi? Jadi maksud saya, kita jangan jadi bangsa seperti bego, ya, bangsa idiot kayak seperti Anda gitu. Ya, uang ijazah Jokowi itu sudah pasti palsu. Masih saja palsu. Ada orang berteriak-teriak ijazah Jokowi asli. Coba teman-teman, dia sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, dipastikan palsu.
Kira-kira kalian setuju nggak kalau manusia ini juga dilaporkan ke polisi? Ya omongannya tuh sudah kelewat batas gitu. Cuma Jokowi belum menunjukkan. Tunggu saja tanggal mainnya. Pada saat atau momen yang pas, pasti kata mereka Jokowi akan tunjukkan ke pengadilan. Ijazah aslinya itu. Nah jadi saya kira saya ingin menutup video pendek saya ini bahwa paling aman Jokowi gak usah dihukum mati, tapi seperti kata tadi dihukum 5 tahun saja, sudah mati. Sangat bagus ya. Apa hubungannya? Saya dulu kan 2005 kan juga nyalon. Saya Pak Jokowi juga nyalon. Saya tadinya kan tidak punya kegiatan politik. Dibawa oleh PAN itu waktu. Saya kalah, saya nomor 2, ada 4 calon itu waktu. Pak Jokowi, Pak Rudi menang. Kita rangkul langsung, kita ucapan selamat. Ya. 5 tahun berikutnya, periode kedua, Pak Jokowi ke rumah saya. Dikiranya saya mau balon lagi. Enggak Pak, wong Bapak sudah bagus, saya senang sekali dengan visi misinya Bapak. Kayak gitu. Saya enggak balon lagi. Saya sementara tetap aktif sebagai dosen kan di UGM. Nah pada saat beliau jadi gubernur kan AD2 kosong, AD1 naik jadi AD2 naik jadi AD1 Pak Rudi. Saya dikontak termasuk oleh Pak Jokowi, oleh partai, mau ngisi sebagai AD2 kayak gitu. Saya kaget. Dulu berseberangan kok sekarang jadi rangkulan ya mesra. Tapi saya merasa karena visi misinya sama dengan niat saya ngabdi, saya bersedia. Jadinya saya dicalonkan oleh PDI Perjuangan, dibawa ke DPRD, pilihan saya terpilih. Itu yang pertama ya. Periode kedua saya tetap merasa cocok dengan Pak Rudi, maju lagi sampai periode kedua. Dan mohon diingat, saya kira hanya Solo yang kalau pemilu kada kedua pasangannya tetap sama, itu hanya di Solo. Betul. Sebagai contoh secara nasional hanya di Solo aja. Biasanya mesti bisa ganti wali ke bupati, wakilnya ganti. Tapi di Solo tidak, karena kita merasa cocok. Saya merasa betul-betul cocok untuk pengabdiannya kepada masyarakat Kota Surakarta. Wah, ini fakta baru nih teman-teman. Fakta yang sangat menarik tentang Pak Jokowi. Ya, mungkin kalian masih ingat ketika Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Prabowo 2 kali di Pilpres. Pak Jokowi menang 2 kali kan. Tapi di periode kedua, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk gabung di kabinetnya, gabung di pemerintahan. Karena Pak Jokowi berpikir, Pak Prabowo ini punya niat yang baik, niat yang tulus untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi punya visi yang sama, memajukan bangsa, walaupun cara mereka mungkin berbeda. Tapi ya niat baiknya sama gitu. Makanya Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo. Dan ternyata kebiasaan ini sudah pernah dilakukan Pak Jokowi saat jadi wali kota. Beliau berhadapan dengan dosen UGM tadi. Dan Pak Jokowi menang. Kemudian Pak Jokowi naik menjadi gubernur di Jakarta. Nah setelah wakilnya naik jadi wali kota, kursi wakil ini kan kosong. Nah kemudian Pak Jokowi mengkontak, menghubungi lawan politiknya dulu, lawannya ketika maju sebagai calon wali kota, dan mengajaknya untuk jadi wakil, untuk mengisi kursi wakil, walaupun bukan Pak Jokowi wali kotanya. Ini kan luar biasa. Inilah contoh yang sangat baik yang bisa ditiru oleh para pemimpin-pemimpin bangsa. Dan itu juga sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, merangkul semuanya gitu. Merangkul semuanya tanpa pandang bulu teman-teman. Tapi yang nggak mau dirangkul ya gitulah teman-teman ya. Kalau kemudian keyakinan-keyakinan tadi secara politik, kira-kira kita bisa membaca kemana? Apa sikap yang akan diambil seorang Joko Widodo gitu loh? Ya saya kira memang ada dua hal yang berbeda Mas Bram. Satu, logika politik seperti yang berkembang di medsos, tapi ada juga yang disebut dengan logika hukum. Kalau di medsos ya memang saya kira sejak 9-10 bulan yang lalu terjadi tawuran opini yang tidak berkesudahan. Kuat-kuatan narasi memang antara kubunya Bang Ade sama Bang Hosdin. Satu sama yang lain.
all the time 27 jam mengalahkan warung Madura. Ini bicara tentang kuat-kuatan narasi. Tapi sekali lagi kita tahu bahwa koridor hukum kan tidak bisa didikte oleh persoalan persepsi dan opini publik. Jadi sekeras apapun perdebatan itu di luar, saya kira penyidik ya, termasuk saksi-saksi yang nanti akan dihadirkan, pastinya akan melihat sejauh mana persoalan yang sudah menjadi persoalan tersangka ini akan berkembang seperti apa. Apakah betul seperti yang disampaikan oleh Bang Husnudin bahwa saksi-saksi yang meringankan itu akan membantah saksi-saksi yang memberatkan. Kan itu yang paling penting akan dilihat bagaimana jalan panjangnya soal ending, soal antisipasi yang ditunggu oleh publik. Jadi kalau kita bicara tentang suara-suara publik ya memang tidak bisa kita kendalikan. Ada pro kontra, ada pembelahan, ada tawuran opini yang tidak berkesudahan. Tapi sekali lagi setahu saya persoalan hukum tutup mata yang ada itu adalah sesuai dengan undang-undang soal dengan pasal yang sudah ditersangkakan dan ini sudah menjadi bukti. Tapi yang ingin saya katakan adalah gara-gara persoalan ijazah ini, jadi seakan-akan dunia ini akan runtuh. Jadi isu apapun, bahkan program-program pemerintah itu kalau dibicarakan di ruang publik, nggak ada yang tertarik untuk membahasnya. Tapi kalau bicara tentang ijazah, Bang Husnudin muncul, Bang Ade muncul, waduh Pak, yang nonton itu sampai Sidratul Muntaha, rame, sangat tinggi ya maksud Anda. Karena ingin tahu ending yang sesungguhnya apa yang akan terjadi. Tapi saya melihat ini kan sudah ada step yang sudah mulai dilihat. Apa itu ya, ada beberapa orang yang sudah ditetapkan tersangka. Bagi saya itu adalah langkah. Jadi proses hukum menurut Anda akan berbeda dengan proses dan dinamika politik. Oh iya, saya termasuk yang meyakini itu. Kan agak kacau juga kalau persoalan hukum itu bisa didikte dan intervensi oleh opini-opini publik. Saya menangkapnya di situ ya. Jadi memang harus hitam dan putih, katakan benar kalau itu benar, katakan salah kalau itu salah. Itu prinsip hukum yang sesungguhnya. Teman-teman, saudara-saudaraku se-Nusantara, saya Mardiansa Sumar, Ketua Umum Ramein Nusantara, ingin sedikit merespon soal Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani yang beberapa waktu lalu sempat ingin dilaporkan sama beberapa orang ke kepolisian, walaupun memang belum ada LP-nya ya. Cuma saya ingin menyampaikan begini, sesungguhnya inilah yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi, bahwa jika Roy Suryo dan kawan-kawan yang selama ini menuduh, memfitnah ijazah Pak Jokowi palsu, lalu Pak Jokowi dengan mudahnya menyampaikan bahwa ini ijazah saya asli dan sebagainya, berarti nanti akan banyak juga bergelombang kelompok-kelompok lain yang mempertanyakan ijazah-ijazah pejabat publik lainnya ataupun mantan pejabat negara lainnya. Nah, ini akhirnya terjadi pada Arsul Sani. Jadi ada sebagian kelompok mempertanyakan, lalu Arsul Sani melakukan itu. Nah, besok juga orang akan semakin berani karena merasa tidak punya ancaman hukum pidana. Nah, ini yang Pak Jokowi selalu sampaikan bahwa ini pembelajaran untuk semua, sehingga berproses secara hukum agar besok lusa ketika orang ingin menuding sesuatu yang dianggap atau diduga palsu, tidak sembarang tapi butuh bukti-bukti yang kuat. Jadi narasi-narasi yang menyampaikan, nah ini kan mudah sekali, Pak Jokowi tinggal meniru Arsul Sani. Nah, ini justru menurut saya itu argumentasi yang agak sesat ya. Karena memang sesungguhnya yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu adalah bagaimana menciptakan batasan ya, agar orang tidak sembarang menuding para pejabat negara atau mantan pejabat negara. Besok-besok jangan-jangan ada beberapa kelompok juga yang ingin melaporkan Pak SBY, ingin melaporkan Ibu Mega, atau ingin melaporkan Pak JK, Pak Budiono, dan lain sebagainya. Lalu kita sibuk, energi kita habis hanya ingin menunjukkan jasa saya asli, dan kita sampaikan juga kita kuliahnya bla 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 dan lain sebagainya. Nah, poin yang ingin sampaikan adalah sesungguhnya apa yang dikhawatirkan oleh Pak Jokowi akhirnya betul-betul terjadi, dan ini terbukti dari apa yang dilakukan terhadap Arsul Sani. Mudah-mudahan ke depan ketika berproses secara hukum, Roy Suryo dan kawan-kawan menerima sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya, banyak orang mendapatkan pelajaran untuk tidak sembarang menuding dan memfitnah orang, utamanya soal ijazah. Terima kasih. Salam Nusantara. Salam. Ini jadi mempunyai nilai. Keren bang. Nilainya apa? Yaitu tanda kelulusan bahwa dia memang alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Selesai. Ya. Jadi kalau kita bicara lagi tentang keaslian lagi, aduh, terus bagaimana perguruan tinggi kalau begitu? Nah, kan bagaimana kelulusan yang sudah diakui oleh negara? Betul. Ini kan keterbelakangan dong kalau kita lihat seperti ini. Sudah, kalau memang nggak mau berkomentar atau dan lain sebagainya, jangan bikin blunder gitu loh. Ya, karena kenapa?
Kita kan sudah tahu sekarang muaranya UGM sudah menyatakan bahwa itu asli. Ya. Pak Jokowi juga memang kuliah di sana, ijazahnya juga memang dikeluarkan UGM, dan memang syarat-syarat untuk menempuh untuk memperoleh ijazah itu udah ditempuh secara baik. Kemudian dikatakan itu nggak asli. Ya wajar dong Pak Jokowi menempuh jalur hukum, Ya, kan ya, itu kan? betul. Karena memang ada persoalan pidana di sana. Ya. Kenapa nggak dilihat persoalan pidananya? Kenapa selalu kelompok-kelompok yang menyerang ini yang selalu mempermasalahkan, tunjukkan dong ijazahnya, tunjukkan dong ijazahnya. Dan dalam kasus Pak Mahfud itu, Pak Mahfud mengkontraskan antara bahwa ini patokannya bukan polisi katanya, tetapi hakim gitu. Ya. Padahal kan poin utamanya justru patokannya harusnya UGM gitu, Pak ya. Betul. Jadi, Nah, berkaitan masalah ini, kenapa polisi? Kan yang dilaporkan itu kan bukan menyangkut masalah keaslian daripada ijazahnya Pak Jokowi. Awalnya kan bukan itu dong. Ya. Tapi lembaran kertas yang tadi dikatakan bahwa diduga oleh Roy Suryo ini, bukan diduga, dituduh loh, ya. Dituduh oleh Roy Suryo ini adalah palsu. Dituduhkan Perbuatan itu yang dilaporkan. Betul. Ya kan? Ada nggak korelasinya antara perbuatan yang dilakukan oleh Roy Suryo dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam perguruan tinggi itu sendiri, dan juga didukung oleh teman-temannya, dan memang hasil produknya itu dibenarkan? Ini perbuatan apa? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, Rismon. Sepertinya memang Rismon ini sudah kalang kabut teman-teman. Sudah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Bahkan kuasa hukumnya pun si Bang Empel itu ya strategi hukumnya banyak yang bilang nggak jelas, salah alamat, selalu offside. Jadi ya mungkin Rismon berpikir apa sih yang bisa diharapkan dari kuasa hukum ini. Dari jejak rekamnya yang sudah buruk ya kan, perilakunya juga aduh. Ya ampun. Gimana mau berharap dengan kuasa hukum seperti itu? Makanya mungkin Rismon tadi ya seakan-akan sedikit mengancam lah Presiden Prabowo ya. Pak Prabowo mau bersama rakyat, bersama kebenaran, atau bersama Jokowi. Waduh. Jadi mereka ini sudah merasa dirinya ya yang paling benar gitu. Merasa di kelompoknya ini adalah kebenaran. Dan kelompok Pak Jokowi itu adalah keburukan, kebohongan, kepalsuan dan lain sebagainya. Aduh Mon terlalu cepat kau menyimpulkan seperti itu. Tunggu aja di pengadilan. Nanti di situ baru dibuka semua berkas perkuliahan Pak Jokowi. Dibuka ijazah Pak Jokowi, bukti-buktinya dan segala macam. Dan nanti kau lihat bagaimana foto Pak Jokowi tentang tintanya, stempelnya. Nanti kau lihat, nanti kau saksikan dengan mata kepalamu sendiri. Karena selama ini kan kau hanya meneliti fotokopi, meneliti dari medsos, bukan source aslinya, bukan ijazah Pak Jokowi yang di-scan, kemudian kau teliti, bukan. Kau hanya meneliti di medsos-medsos. Yang notabene-nya pixelnya itu udah berkurang jauh, udah terkompres. Makanya aduh, kau itu tidak valid. Makanya mungkin Polda Metro menganggap kalian tuh ngedit. Kan lucu. Dan gimana tadi? Wah, Irjan Mosato dapat informasi yang mengejutkan teman-teman. Bahwa orang atau salah satu orang yang diduga menyuruh Roy Suryo pakai penyangga leher dan kursi roda adalah Susno Duaji, Kabarreskrim Polri, mantan Kabarreskrim Polri. Waduh. Apakah ada irisannya sekarang? Apakah ada benang merahnya sekarang? Apakah beliau juga berpihak kepada Roy Suryo? Karena kan awal-awal kalau kita dengarkan Pak Susno ini sangat keren banget. Kalau UGM otoritas tertinggi menyatakan asli, ya udah asli, mau gimana lagi. Sekarang UGM sudah menyatakan asli. Kok Susno Duaji berubah lagi, katanya harus PT UN. Loh. Kok berbelit-belit nih omongannya Pak Susno, ada apa ini? Nggak seperti Bapak Riki Sitohang, tidak seperti Arianto Sutadi, tidak seperti mantan Kabarreskrim yang lain, Bapak Ito Sumardi. Ini kan luar biasa netral semua komentar-komentarnya. Tidak memihak, hanya menjelaskan proses hukumnya seperti apa, hanya menjelaskan bagaimana proses pembuktiannya seperti apa. Ini Pak Susno kok PT UN, ada apa ini? Ini kan mencurigakan. Dan ya gimana menurut kalian tentang informasi dari Bang Mosato, Bang Irjan? Waduh, luar biasa ya, sedikit mengagetkan teman-teman. Tapi ya itulah mungkin sebagian kecil dari permainan-permainan hukum di Indonesia. Tapi ya semoga bisa diperbaiki lagi. Semoga tim reformasi Polri bisa mencium itu, bisa melihat itu, sehingga ya Polri semakin berintegritas, Polri semakin terbuka, Polri semakin luar biasa kerennya.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.